وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Orang yang berniat kepada keburukan. Orang yang berniat kepada keburukan, niat kuat untuk melakukan keburukan. Juga ada dua bentuk. Yang pertama ya, seseorang berniat kuat untuk melakukan suatu keburukan, kejelekan. Sudah punya tekad yang kuat dalam hatinya. Bukan hanya sekedar bicara di lisan atau di hati, sudah niat ya kan. Kemudian dia tarik, enggak jadi ya. Kenapa? Seperti kisah seorang pemuda yang sudah lama merindukan seorang wanita yang diinginkannya. Tiba-tiba ketika dia sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan keburukan, si wanita tersebut tiba-tiba keluar dari lisannya, jangan pernah kau patahkan, jangan pernah kau lepas cincin kecuali dengan haknya. Dia takut dia lepas ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini jemaah sekalian, dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggalkan sesuatu yang buruk ya karena Allah ta'ala, itulah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat yang buruk tersebut dia diampuni karena dia tidak jadi melakukannya. Kemudian ada orang yang ingin melakukan kejelekan, keburukan, sudah bertekad kuat, sudah berusaha dengan berbagai macam cara ya. Tetapi tidak jadi ya, karena dia ada sebab-sebab yang menghalangi ya, tidak mendapat kesempatan contohnya. Maka orang yang seperti ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia tetap mendapatkan dosa karena dia telah berikhtiar. Dia tidak jadi melakukan, tapi dia telah berusaha. Dia telah berusaha, bukan hanya sekedar dari lisan, dalam hati. Dia sudah bergerak. Dia sudah bergerak, bahkan tetap niat nanti kalau ada kesempatan saya akan lakukan. Walaupun dia belum melakukan, dia telah berdosa. Na'udzubillah min dzalika. Dan dia mati dalam niat itu. Contoh, saya nanti kalau jadi pejabat, saya akan ambil nih 1 triliun deh. Dia udah berusaha ya, pokoknya membuat sana sini dengan berbagai macam cara ya, nggak jadi sampai ya berkali-kali nggak jadi, tapi niat dalam hatinya sampai mati, nanti kalau saya dapat ada kesempatan saya ingin lakukan. Dia mendapatkan dosa atas niatnya yang sudah berupaya ada ikhtiar, karena sudah ada ikhtiar. Apa hadisnya? Ada hadis sama sekalian ya. Ini hadis juga kalau tidak salah pernah juga kita angkat pada kajian di sini ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang sahih ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang sebagainya, intinya hadisnya sahih. Dari seorang sahabat Abu Qabsah Al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu hanya untuk 4 orang saja. Dunia itu bagiannya hanya untuk 4 orang, 4 golongan. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta dan juga ilmu agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan harta dan ilmu tersebut, dia semakin hari semakin bertakwa, menambah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Wa yasilu fihi rahimahu. Dan dengan harta yang dia punya, dia menyambung hubungan silaturahimnya atau silaturahminya dengan kanan kirinya, dengan saudaranya, dengan teman-teman dan seterusnya. Ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia tahu setiap hartanya ada hak Allah melalui manusia, diberikan kepada orang yang memerlukan, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan fahada bi afdalil manazil. Inilah orang yang paling tinggi, paling utama di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang diberikan harta yang banyak, jabatan yang bagus, orangnya juga soleh, ahli agama, ulama, kita perlu ghibthah dengan orang tersebut. Inilah orang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik harta ya adalah harta yang baik pada rajulun soleh, pada orang yang soleh, yang ahli agama. Karena harta tersebut pasti akan mendatangkan manfaat bukan hanya pada dirinya, pada orang lain dan juga pada agamanya. Ini orang yang pertama.
Yang kedua jemaah sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, dunia untuk 4 orang. Di antara yang kedua adalah wali abdin razaqahullah ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang diberikan ilmu agama, agamanya masya kuat, ya, paham halal haram dan seterusnya. Tetapi dia miskin, ya miskin, tidak diberikan kesempatan jadi orang kaya oleh Allah. Hanya diberikan harta, ya harta ilmu agama, tapi harta dunia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin rumahnya masih kontrak, motornya biasa-biasa saja kendaraannya, tetapi niat dalam hatinya, ya fahuwa shadiqun niyyati, tapi di dalam hatinya niat begitu kuat dan dia telah berazam kuat, dia telah berikhtiar. Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya Allah berikan rezeki harta kepadaku, saya akan lakukan sebagaimana dilakukan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi akan ku bangun masjid, bangun pondok pesantren, akan ku bantu teman-teman di Palestina, akan ku bantu ulama-ulama perjuangan dimanapun ada. Ya, niatnya seperti itu kalau ada harta, dan dia telah berikhtiar. Maka dia meninggal dunia dan dia dalam niat yang sama, ikhtiar yang sama, maka pahalanya, kedudukannya sama dengan yang pertama. Sama dengan yang pertama di sisi Allah. Kenapa? Dia meninggal dengan niat yang baik dan telah berwujud dengan bentuk ikhtiar. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta, kedudukan, pangkat, jabatan, tapi miskin ilmu agama. Maka dengan dunia yang dia miliki, dia tidak semakin dekat dengan Allah, tidak semakin dekat dengan Tuhannya, bahkan menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang dimiliki, dia melakukan banyak hal yang buruk yang bertentangan dengan norma agama dan juga norma sebagai manusia. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sangat bi akhbasi manazil, orang yang paling buruk. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah pernah mengatakan, lillahi unasun, Allah itu punya hamba-hamba, di tangannya mafatih. Jadi Allah menggambarkan, Rasulullah menggambarkan, Allah itu punya, ada hamba-hamba Allah yang di tangannya seakan-akan seluruh kunci-kunci keburukan. Karena dia tidak punya harta, tapi dia nggak paham agama, maka seluruh keburukan dibuka night club, dibuka ini, dibuka itu, semua kemaksiatan dalam konteks ranah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih semua untuk berbuat dosa dan maksiat, yang penting tidak kebaikan. Maka seakan-akan seluruh kebaikan, seluruh keburukan terbuka dan kebaikan tertutup. Nah, dan keburukan tertutup. Ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang begini nih, ya, sampai mati dia tidak bertobat. Rasulullah mengatakan, fahada bi akhbasi manazil, inilah seburuk-buruk tempat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi pejabat, korupsi semakin merajalela, ya kan? BUMN yang seharusnya kaya raya bangkrut melulu, ya kan? Masya Allah. Garuda bayarnya cash tapi rugi melulu, kemana duitnya ini? Kan gitu. Masya Allah, ya kan? Pertamina bayarnya cash tapi katanya rugi terus, jadi kemana nih uangnya? Untuk apa? Pasti udah maksiat. Tidak mungkin uang yang didapatkan dari yang tidak baik digunakan untuk kebaikan, itu mustahil. Kalaupun iya, nggak akan diterima oleh Allah. Dan begitu, karena sebab hukum itu ada turunannya. Kita ngambil harta orang lain, harta itu gunakan di jalan Allah, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bahkan walaupun dibangunkan masjid, kita ambil punya orang, kita bangun masjid, kita jadikan masjid, tetap nggak ada gunanya bagi dia. Dan Rasulullah mengatakan, bahkan ini akhbasil manazil, inilah seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ada seseorang lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Sudah miskin dunia, miskin agama. Allahu akbar. Ya, rumah enggak punya, makan aja susah. Ya, tempat maaf di pinggir jalan, tidurnya di kolong jembatan. Ilmu sholat juga kagak. Ya, apa dimakan, apa diminum. Tapi dalam hatinya berangan-angan, dan dia telah berusaha, ya, dengan usaha yang dilakukan dengan terbatas yang ada. Nanti kalau saya kaya kayak sebulan, saya akan maksiat, saya akan buat ini semua dalam ranah maksiat. Tidak ada apapun yang kecuali akan kulakukan.
Dia mati dalam niatnya seperti itu, dalam ikhtiar yang dilakukan, dia belum pernah melakukan keburukan itu, baru niat dan ikhtiar yang dilakukan yang terbatas tersebut. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau dia mati seperti itu, maka kedudukannya sama dengan yang pertama. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau yang ketiga tadi, itu jelas dia menikmati dengan dunianya. Tapi kalau yang keempat tadi nggak menikmati, tapi dosanya, azabnya sama dengan yang pertama. Nah, di sini jemaah sekalian, maka jelaslah bagi kita bahwa niat itu ya dapat melipat gandakan pahala kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dibarengi dengan azam yang kuat, ikhtiar yang kita lakukan, dan itu sesungguhnya adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Orang bertanya, ada orang yang belum sempat melakukan, tapi kok dapat dosanya sama. Tidak melakukan tapi dapat dosanya, bukan ini satu kezaliman? Maka jawabnya adalah hadis yang tadi. Ada juga hadis yang lebih detail lagi tentang bab ini, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, "Idzal taqal muslimani bisayfihima al-fal qatilu wal maqtul," dalam riwayat kilahuma finnar. Jika ada dua muslim yang kemudian berantem menggunakan pedang dua-duanya, maka yang membunuh, yang terbunuh, dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Ada orang berantem nih, satunya mati, tapi kata Rasulullah kalau dia nggak bertaubat, yang masih hidup dua-duanya masuk neraka. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatilu fama balu maqtul?" Kalau yang membunuh sudah jelas, kan dia membunuh, telah melakukan pembunuhan kepada orang, sudah jelas masuk neraka, masuk akal, kami paham. Tapi bagaimana yang terbunuh? Kan dia terbunuh, terdolimi ya Rasul, kok bisa dia juga masuk neraka? Rasulullah mengatakan, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi," karena dia sebenarnya juga niatnya mau bunuh temannya, cuma kedahuluan takdir dan pedangnya duluan, pedang temannya masuk dirinya, maka dia mati duluan. Tapi sesungguhnya maksudnya sama, niatnya juga sama, azabnya juga sama, ingin membunuh saudaranya atau membunuh temannya, maka mati dua-duanya masuk neraka. Kalau yang hidup tadi tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang buruk, mengerikan jemaah sekalian. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, yang selalu belajar untuk kebaikan, jangan pernah berniat-niat yang buruk. Ya, apalagi sampai terucap, sampai berazam kuat, sampai melakukan ikhtiar. Jangan. Kenapa? Mungkin kita belum melakukan, tapi kalau takdir nyawa kita mati saat itu, kita mendapatkan dosa seakan-akan kita telah melakukan dosa yang besar tersebut. Wa na'udzubillahi min